Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Somi Utari dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran menggunakan permainan ular tangga. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah bahan-bahan untuk membuat media pembelajaran tersebut. Bisa dilihat di sini, mulai dari penggaris, ada pensil, gunting, spidol, lem, kertas manila, ada kalender bekas, dan juga kertas manila berwarna lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggunting kertas manila. Ini saya gunting dengan ukuran 40 x 40. Lalu saya garis setiap kotak 10 x 10. Lalu mulai memberi nomor setiap kotaknya. Lalu diberi gambar ular dan tangga yang identik dengan permainan ular tangga. Setelah itu ditebali dengan spidol. Nomor di setiap kotak ini saya ambil dari kalender bekas. Yang kedua, mulai pembuatan dadu. Dadu ini saya gunakan kertas karton atau marmer yang hitam. Lalu saya buat poin-poin dari kertas berwarna lain agar mendefinisikan setiap sisi dadu ada angka-angka untuk memperjelas. Selanjutnya saya membuat amplop berisi soal-soal untuk nantinya dipergunakan untuk bermain media pelajaran seperti ini. Ada soal-soal di setiap amplopnya. Selanjutnya, langkah yang harus diperhatikan adalah penerapan dalam kelas ataupun pembelajaran ini. Agar lebih mudah, saya akan tempelkan ini. Jika sudah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah guru atau pendidik memulai dengan membagi kelompok di satu kelas tersebut menjadi kelompok kecil. Setelah itu, para ketua kelompok tersebut menggelindingkan dadu ini untuk memperoleh nomor giliran untuk bermain atau maju di permainan ular tangga tersebut. Setelah sudah, setiap siswa akan berjalan seperti biasa, mulai dari nomor pojok kiri bawah 1, 2, 3 ke kanan, lalu ke atas seperti biasa dan ke kiri. Lalu setiap ada tangga berarti peserta didik tersebut atau siswa boleh langsung naik karena ini adalah bantuan dari permainan ular tangga itu sendiri. Yang kedua, ada ular. Ular ini jika bertemu ekor berarti aturannya harus turun sampai ke kepala atau ujung ular tersebut. Artinya turun atau itu hukuman dari siswa tersebut. Setelah melemparkan dadu dan mendapat nomor, siswa akan mengambil kartu tersebut sesuai dengan nomor. Setelah itu membuka dan menjawab di tempat. Seperti itu. Lalu yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah tentang kelemahan dan kelebihan tentang media tersebut. Kelebihan yang pertama, dapat dilakukan media tersebut, pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang kedua, ekonomis, yang berarti harganya lebih murah, pembuatannya prosesnya lebih mudah. Yang ketiga, bisa dilakukan untuk segala jenjang dan segala mata pelajaran. Artinya bisa dipergunakan untuk pelajaran lain selain bahasa Indonesia. Selanjutnya, bisa melatih kerjasama antara siswa karena ini adalah permainan berkelompok. Kelemahan yang pertama, terlalu rumit untuk membuatnya, yang artinya di satu sisi si pendidik harus menyiapkan segala sesuatu, yang artinya
si siswa tidak ikut andil banyak dalam mempersiapkan media pembelajaran tersebut. Yang kedua, mungkin bisa menjadikan rasa bosan terhadap siswa karena memang begini-begini saja, tidak ada inovasi dalam permainan tersebut. Selanjutnya, saya kira sudah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu media pembelajaran. Media pembelajaran ini berjenis media visual dan media ini saya beri nama Bingkai Belajar. Bahan-bahan untuk membuat bingkai belajar seperti yang saya contohkan tadi, yaitu styrofoam, kemudian ada penggaris, ada gunting, cutter, double tip, staples, jarum pentul, origami, ukuran besar dan juga ukuran kecil, dan juga kita siapkan materinya. Materi ini dibuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian di print. Berikutnya kita langsung masuk ke langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama yang kita siapkan yaitu styrofoam, ya. Kemudian origami besar dan juga kecil. Nah, origami yang kecil ini nanti akan kita jadikan sebagai alas di atas styrofoamnya, dan origami yang besar akan kita lipat berbentuk kipas seperti ini. Bisa dilihat. Ini untuk mempercantik dari bingkai belajarnya. Langsung saja kita susun dari origaminya. Untuk menempelkan origami yang kecil agar bisa dijadikan alas pada bingkai belajarnya di atas styrofoamnya, kita menggunakan staples. Staples ini staples yang standar ya, tidak perlu yang besar ataupun yang seperti ditembakkan, itu tidak perlu. Kita cukup menggunakan staples yang ukuran standar saja. Kita tempelkan. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman nanti bisa memvariasinya sendiri. Ini saya hanya menggunakan dua warna, yaitu warna coklat dan juga warna hitam. Kalau teman-teman ingin menggunakan warna hijau, warna kuning, biru, merah, pink, dan lain sebagainya, itu terserah dari teman-teman sendiri. Kemudian berikutnya kita akan membuat kipasnya. Nah, cara membuatnya kita ambil terlebih dahulu origaminya yang besar. Setelah kita ambil origami yang besar, kita lipat menjadi segitiga. Kurang lebih seperti ini. Setelah menjadi segitiga seperti ini ya, seperti ini, kita lipat lagi menjadi dua. Kita lipat lagi, kita perkecil lagi. Cukup, kemudian kita buka. Setelah itu kita lipat kecil-kecil, lebih kecil lagi, dengan mengikuti dari garis bekas lipatan yang ada di origaminya. Dari lipatan origami yang sudah kita lipat tadi, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua, seperti ini. Kita ambil tengah, kemudian dilipat. Bagian belakang origami ini kita rekatkan dengan menggunakan double tip. Kita ambil sedikit saja dari double tip, kemudian kita tempelkan. Setelah itu direkatkan.
kita akan langsung menempelkannya pada bingkai belajar atau alas bingkai belajarnya. Untuk penempelannya atau posisinya kembali lagi tergantung selera masing-masing dari teman-teman di rumah. Bagaimana minatnya, bagaimana keinginannya itu terserah teman-teman di rumah. Langsung saja kita tempel. Kita menggunakan jarum pentul untuk merekatkannya dengan bingkai belajarnya atau dengan styrofoamnya. Ini hasil dari lipatan tadi yang sudah ditempel di bingkai belajarnya, di styrofoamnya. Kemudian berikutnya adalah kita siapkan materi pelajarannya. Nah, ini materi pelajarannya. Tergantung dari materi apa yang akan diajarkan oleh teman-teman di rumah, oleh pengajar dan pendidik lainnya. Ya. Dari kertas-kertas yang sudah kita print ini, dari PowerPoint yang sudah di print ini, langsung saja kita potong agar rapi sesuai dengan bingkainya, sesuai dengan bingkai yang ada di PowerPoint-nya. Langsung saja kita potong menggunakan cutter dan juga pengatas. Setelah beberapa kertas tadi kita potong, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan setelah itu langsung kita tempel dengan menggunakan double tape. Untuk pemotongan kertasnya itu tergantung selera dari teman-teman masing-masing. Mau dibikin miring, mau dibikin kotak, mau dibikin bulat, itu terserah dari teman-teman atau kreatif dari teman-teman sendiri. Langsung saja kita tempel dengan menggunakan double tape. Kurang lebih seperti ini. Dari kertas yang sudah kita potong, kemudian kita tempel dengan menggunakan double tape pada bingkai belajar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mungkin masih banyak ruang yang kosong ya. Sebenarnya ini sudah selesai tapi masih banyak yang kosong. Ini bisa ditambahkan dengan hiasan-hiasan yang lebih daripada sekadar ini. Contohnya kita bisa menggunakan dari lipatan origami tadi, atau menggunakan kreasi origami yang lain, atau juga bisa ditambahkan agar materinya lebih banyak atau materi pembelajarannya lebih banyak, atau bisa kita sisipkan informasi dan juga kata-kata mutiara ataupun kata-kata penting untuk menunjang dari minat belajar siswa untuk dalam menggunakan media bingkai belajar ini. Agar tidak terlihat kosong ya, di sini saya akan menggunakan atau saya akan tambahkan sedikit hiasannya lagi, yaitu dengan menggunakan kertas origami yang sudah dilipat tadi. Ini hasil dari bingkai belajarnya, sudah saya tambahkan hiasannya agar terlihat lebih berisi. Dan ini yang tadi yang sudah saya buat. Teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan kreasi dan juga kreativitas yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan selamat mencoba untuk membuat bingkai belajar. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.